teknologi ini kan berkembang begitu pesat begitu ya, selalu ada hal-hal baru, inovasi-inovasi baru dalam produk-produk teknologi. Nah, sejauh ini seberapa besar ya perkembangan dari sisi teknologi untuk alat-alat berat? Mungkin ada keluaran-keluaran terbaru yang cukup inovatif dan cukup menarik begitu untuk diketahui publik. Sekarang kan kita sama tahu udah zamannya AI ya. Jadi teknologi tidak bisa kita pungkirin, memang itu juga berkembang di dunia alat berat. Mungkin salah satu contoh digitalisasi yang sudah ada itu, kita di alat-alat kita itu di SCMG mereka ada namanya aplikasi itu X-ray ya. Itu dia bisa memantau alat kita tuh kerja berapa jam, posisi alat di mana, konsumsi BBM-nya sudah berapa besar. Dan itu ada satu aplikasi kita bisa kontrol. Namun di Indonesia masih belum diterapin karena kan kendala dengan signalnya ya. Itu kan import dari China, masih menggunakan telekomunikasinya China. Kita sekarang diproses untuk bisa diadopt di Indonesia. Oke. Segera itu soalnya nggak akhir tahun ini, tahun depan udah bisa jalan juga. Tantangannya untuk diadopt di Indonesia seperti apa? Ya, kita bekerja sama dengan GSM-nya Indonesia, dari kartunya pakai kartu Indonesia. Dari bisa membaca lokasi-lokasi GPS-nya itu bisa terbaca. Yang sekarang ini masih pakai ya GSM-nya China, belum bisa diterapkan di sini, tapi di China sudah bisa. Kita ada aplikasinya, kita udah coba, dari kita tahu alat-alatnya itu lagi kerja, lagi nyantai, operatornya atau BBM-nya dia pakainya udah berapa ini udah ketahuan. Jadi lebih terkontrol begitu, dan data-data juga tadi bisa diproses lebih lanjut. Dia bisa kasih warning, contohnya, oh filter ini udah waktunya ganti. Dia kasih warning lewat aplikasi itu namanya X-ray ya. Nah, seharusnya tidak ada kendala, akhir tahun ini kita bisa digunakan di Indonesia. Oke. Tadi artinya ini perkembangan teknologi dan termasuk tadi automation begitu ya. Ini masuk ke dalam kategori otomatisasi begitu. Ini yang digitalnya, yang app-nya untuk mengontrol pemakaian ini. Tapi ada lagi satu yang autonomous. Saya baru saja bulan lalu ke China, saya bawa customer dari beberapa customer dari Indonesia, kita ke tambangnya China di Mongolia. Ya, di sana kita bawa customer lihat produk-produk autonomous yang tanpa supir, tanpa operator. Ya, yang notabene mungkin kita awalnya bilang, wah itu ini seperti cerita khayal aja kan, tapi saya bawa customer ke sana dan kita lihat dengan mata sendiri itu alatnya tidak ada operatornya, semua jalan sendiri. Nah, kita bawa 30 customer, 3 perusahaan, lihat ke job site-nya tambang di China, di Mongolia. Nah, itu benar tidak ada manusianya, semua dijalanin dengan robot. Itu AI semua. Berarti memang sudah masuk ke ranah alat berat ya, untuk sementara mungkin masih di China, tapi tidak tutup kemungkinan suatu hari itu akan terjadi di Indonesia. Tapi teknologi itu sudah ada di dunia dan di China, dan sudah harganya masih cukup mahal ya. Ya, dan customer sudah kita bawa ke sana, udah lihat dengan mata mereka sendiri bahwa itu alat itu ada, bukan hanya ngomongan oh ini otonomus, tapi udah ada alatnya. Tadi Anda juga sempat menyinggung sedikit berkaitan dengan electric vehicle ya, untuk alat-alat berat. Mungkin bisa digunakan, bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu ya, mungkin prospek atau target penjualannya juga untuk EV nanti untuk alat-alat berat dari GM Tractor sendiri seperti apa? Kalau EV mungkin saya menjawab dari regulasi atau dari pemerintah, kan kedepannya kita pemerintah Indonesia ingin mengurangi karbon, ya, dan kondisi BBM solar kita di industri cukup susah kadang mendapatkan solar industri. Jadi ini kita ada solusinya untuk menawarkan produk EV, ya, dari segi go green-nya dapat, dari segi efisiensinya juga dapat. Jadi sekarang kita sudah mulai nawarin EV, tapi sebelumnya itu kita udah lakukan trial ke customer. Dari sebelum kita launching, kita ke customer, kita coba pakai di Indonesia, kasih customer untuk trial, kendalanya apa, kita perbaiki. Jadi pada saat kita akan launching itu sudah sesuai dengan spek dan fungsi yang akan digunakan customer di Indonesia. Dan ini kedepannya kita sangat mendukung regulasi pemerintah yang mengenai produk-produk EV yang sekarang kita lihat di mobil penumpang ya. Ya, kedepannya itu mungkin alat berat juga menjadi salah satu poin penting pemerintah untuk lebih
utamakan produk EV di alat berat juga. Oke, nah tadi berbicara berkaitan dengan target dan juga program-program pemerintah. Kita ketahui ada beberapa program pemerintah yang cukup masif ya, hilirisasi salah satunya untuk Minerba, kemudian juga kita ketahui ada program-program lain seperti pengembangan renewable energy dan juga tadi seperti yang Anda sampaikan begitu penggunaan electric vehicle ke depannya. Nah, sejauh mana rencana-rencana dari pemerintah ini sudah di-mapping oleh GM Tractors untuk mengantisipasi perubahan arah pasar ke depannya? Oke, kita ngomong masalah hilirisasi ya. Dengan program pemerintah hilirisasi itu berarti kan dari dulu yang barang mentah, kita produksi hal yang dulu yang kirim dalam mentah keluar, sekarang harus ada pabriknya. Dengan regulasi pemerintah itu berarti kan ada pembangunan. Ada pembangunan berarti kan ada penggunaan alat berat. Contohnya mau bangun smelter, mereka kan butuh crane, butuh ekskavator. Secara tidak langsung kan industri alat berat itu terangkat. Jadi kita sangat mendukung program pemerintah yang salah satu hilirisasi untuk pemerintah yang dari khususnya komoditas seperti nikel, batu bara. Ya kita sangat mendukung dan itu bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke,